Dendam Membara. Karya, Asmaraman S. Ho Ping Hu. Jilid ketiga. Memang baru sekarang saya datang untuk mencari bekas Jaksa Lui dari kota Wanxian. Benarkah di sini rumahnya? Laki-laki itu memandang wajah Qin Han dengan alis berkerut dan kini sinar matanya memandang penuh selidik. Pertanyaan pemuda itu menunjukkan bahwa pemuda itu benar-benar seorang asing dan dia pun menjadi curiga. Ada keperluan apakah Kongcu mencari Loya, Tuan Tua Lui? Dan siapakah Kongcu ini, datang dari mana? Qin Han mulai merasa tidak sabar. Orang ini, melihat pakaiannya, hanya seorang pelayan dan dia yakin bahwa benar musuh besarnya berada di sini, maka dia pun menjawab cepat. Engkau tidak perlu tahu siapa aku, dan harap segera beritahukan kepada Lui Loya bahwa aku ingin bertemu dan bicara dengan dia mengenai urusan pribadi yang teramat penting. Maaf, Kongcu. Saya adalah pengurus di rumah ini, bukan hanya mengurusi rumah, akan tetapi juga semua urusan oleh Loya telah diserahkan kepada saya. Urusan jual beli hasil pertanian, urusan tanah atau... Sudahlah. Aku tidak mempunyai urusan denganmu, kata Qin Han, kini agak marah. Masuklah dan beritahu kepadanya bahwa aku datang mencarinya. Tapi dia sedang sakit. Mau apakah Kongcu mencarinya? Orang itu berkeras membantah, bahkan kini berdiri menghadang di depan pintu yang menuju ke dalam, seolah-olah hendak menghalangi pemuda itu masuk ke dalam. Melihat sikap ini, Qin Han menjadi semakin tak sabar lagi. Aku mau membunuhnya. Tiba-tiba saja sepasang mata itu terbelalak, mulutnya ternganga dan mukanya berubah pucat bukan main. Orang itu memalangkan kedua lengan ke kanan kiri dan menghadapi Qin Han dengan nekat. Tidak. Engkau atau siapapun tidak boleh membunuhnya. Tolong ada pembunuh. Tentu saja Qin Han menjadi semakin mendongkol. Minggirlah, bentaknya dan dia pun mendorong pundak orang itu. Sekali dorong saja, orang itu terpelanting, akan tetapi dengan nekat dia bangkit kembali dan menghadang di depan pintu. Tidak, engkau tidak boleh membunuhnya. Tidak boleh, biar engkau bunuh aku lebih dahulu. Melihat kenekatan ini, hati Qin Han tertarik. Jelas orang ini bukan tukang pukul, bukan pula orang jahat yang suka mempergunakan kekerasan, melainkan seorang pelayan biasa. Akan tetapi kenapa dia membela majikannya demikian mati-matian dan setia? Bukankah engkau ini hanya seorang pelayan saja? Kenapa mati-matian hendak membela majikanmu? Anjing pun akan setia dan membela majikannya yang baik hati, apalagi manusia, jawab orang itu dan kembali Qin Han tertegun heran. Ada yang menganggap Lui Taijin seorang yang baik hati sehingga orang ini begini mati-matian hendak membelanya? Sukar untuk dapat menerima kenyataan baru ini. Baginya, orang si Lui itu adalah sejahat-jahatnya orang, telah meracuni ayah kandungnya dan mempermainkan ibu kandungnya. Dibunuh 100 kali pun belum cukup untuk menebus dosanya. Minggirlah, Paman. Sungguh aku tidak mempunyai urusan denganmu dan tidak ingin mengganggumu. Minggir dan jangan mencampuri urusan pribadiku dengan orang si Lui itu. Tidak, biar aku dibunuh, aku tidak mau membiarkan engkau masuk. Orang itu berkeras, pergilah engkau, pembunuh dan jangan ganggu kami orang baik-baik. Orang baik-baik. Qin Han mengulang dan kini orang itu malah memukulnya. Tentu saja pukulan itu sama sekali tidak ada artinya bagi Qin Han dan ketika dia menangkis kembali orang itu terpelanting. Tiba-tiba terdengar suara bentakan halus dan nyaring, manusia jahat, berani engkau mendatangkan keributan di rumah kami. Qin Han membalikkan tubuhnya dan dia terpesona. Gadis itu. Tak salah lagi, gadis yang pernah membuatnya tak dapat tidur itu, kini tiba-tiba muncul lagi. Demikian cantik jelita, demikian lincah dan gagah. Xiao Chia, penjahat ini datang untuk membunuh Loya. Dia berkeras hendak menerjang masuk dan membunuhnya. Pelayan itu sudah cepat berlari dan agaknya dia merasa lega dan gembira melihat nona majikannya pulang karena dia maklum akan kelihayan nonanya. Mendengar laporan ini, sepasang mata yang bening dan tajam seperti mata burung hong itu terbelalak, mukanya menjadi merah, dan mengerutlah sepasang alis yang hitam kecil panjang itu. Apa? Engkau datang untuk membunuh ayahku? Keparat? Sebelum aku mengajarmu, katakan dulu siapa engkau dan mengapa pula engkau hendak membunuh ayahku. Kini wajah Qin Han berubah agak pucat dan dia merasa jantungnya seperti ditusuk. Gadis ini putri musuh besarnya, putri Lui Taijin. Kalau begitu iya, Nona Kim Eng. Tak terasa lagi nama ini keluar dari mulutnya.
Gadis itu memang Lui Kim Eng, putri dan anak tunggal bekas jaksa Lui yang kini telah menjadi seorang gadis dewasa berusia 17 tahun. Mendengar orang itu menyebut namanya, Kim Eng juga menjadi kaget dan memandang penuh perhatian. Agaknya engkau mengenalku dan mengenal keluargaku. Akan tetapi aku tidak tahu siapa engkau dan apa pula maksudmu hendak membunuh ayahku. Ia mengamati wajah itu, dan kini ia merasa seperti mengenal wajah pemuda yang hendak membunuh ayahnya ini. Kau, siapakah engkau? Nona Kim Eng. Aku adalah Chin Han. Kim Eng mengerutkan alisnya, mengingat-ingat karena ia sudah lupa lagi akan nama itu. Kemudian ia teringat akan anak laki-laki yang pernah bekerja pada keluarganya ketika mereka masih tinggal di Wanxian, anak laki-laki yang menjadi kacung, putra dari seorang pelayan wanita. Engkau anak laki-laki Shibu itu yang ibunya mati membunuh diri. Ketika Chin Han mengangguk, wajah Kim Eng menjadi merah dan ia semakin marah. Bagus. Manusia tidak mengenal budi. Keluarga orang tuamu bekerja pada ayah, bahkan kalau tidak salah mendiang ayahmu pernah pula bekerja pada keluarga kami, ibumu menjadi pelayan dan engkau sendiri tinggal di sana. Seluruh keluargamu mendapat segalanya dari ayahku, dan sekarang setelah menjadi dewasa, engkau datang untuk membalas semua kebaikan itu dengan membunuh ayahku? Keparat, engkau sungguh jahat. Dan tiba-tiba saja Kim Eng sudah menyerangnya dengan dahsyat sekali. Tamparan tangan kiri gadis itu mengarah kepalanya, sedangkan jari tangan kanan menyusulkan totokan ke arah jalan darah di dada kiri. Sungguh merupakan serangan yang cepat dan kuat, berbahaya sekali. Menghadapi serangan ini, Chin Han cepat menghindarkan diri dengan geseran kaki ke belakang dan miringkan tubuhnya. Akan tetapi, begitu serangan kedua tangannya luput, Kim Eng sudah menyusulkan tendangan beruntun sampai 4 kali. Kembali Chin Han mengelak cepat sehingga kedua kaki gadis itu yang melayang bergantian hanya mengenai tempat kosong. Kiranya engkau pernah belajar ilmu silat, pantas menjadi kepala besar dan berani mati. Akan tetapi jangan harap akan dapat membunuh ayah selama aku masih berada di sini, kata Kim Eng yang menjadi semakin penasaran, kini menyerang semakin hebat dan gencar. Diam-diam Chin Han terkejut. Ilmu silat gadis ini sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Dia pun bergerak dengan cepat, menangkis atau mengelak untuk menyelamatkan diri dari hujan serangan yang dilakukan gadis itu. Dia pun balas menyerang, akan tetapi bukan untuk melukai, apalagi merobohkan lawan, melainkan untuk membendung datangnya serangan yang demikian dahsyat dan gencarnya. Hatinya terpikat oleh gadis ini sejak pertemuan pertama, dan siapa kira bahwa gadis yang membuatnya tergila-gila itu bukan lain adalah Lui Kim Eng, gadis yang di waktu kecilnya sudah bersikap ramah kepadanya dan yang bukan lain adalah putri tunggal musuh besarnya sendiri. Kenyataan ini membuat hatinya nyeri, akan tetapi permusuhan dan kebenciannya terhadap ayah gadis ini sama sekali tidak melenyapkan rasa kagum dan cintanya terhadap Kim Eng. Sebaliknya, rasa kagum dan cintanya terhadap gadis itu pun tidak mampu mengusir kebencian yang terkandung di dalam hatinya di mana dendam membara sejak dia kecil. Dia banyak mengalah dalam perkelahian ini, dan hanya mempergunakan kecepatan dan kekuatan tubuhnya untuk membela diri tanpa niat sedikit pun untuk mengalahkan Kim Eng. Sementara itu, Lui Kim Eng juga merasa terkejut dan terheran-heran. Ia tidak mengenal Chin Han sebagai pemuda yang pernah ditolongnya dari serangan perampok beberapa pekan yang lalu. Dalam pertemuan itu, beberapa kali ia mengalami guncangan batin yang hebat. Mula-mula melihat bahwa Chin Han, kacung itu, kini bukan saja telah menjadi seorang pemuda yang tampan, akan tetapi juga seorang pemuda yang hendak membunuh ayahnya. Dan kini, semua serangannya gagal. Hal ini membuat ia terkejut, terheran dan penasaran sekali. Semenjak kurang lebih 7-8 tahun yang lalu, setelah ayahnya memboyong keluarganya meninggalkan kota diam-diam dan pindah ke dusun ini, ia berguru kepada seorang sakti yang menyatakan bahwa ia berbakat sekali, dan bahkan gurunya sendiri mengatakan bahwa ia telah menguasai banyak ilmu silat yang tinggi dan bahwa ia sudah memiliki ketangguhan yang sukar menemui tandingan. Hal ini sudah dibuktikannya sendiri karena entah sudah berapa puluh kali ia menghajar dan membasmi gerombolan penjahat yang suka mengganggu di daerah Binhuan dan sekitarnya. Dusunnya sendiri, Liangok Bun, kini menjadi sebuah dusun yang amat tentram setelah ia dan suhengnya, yang memiliki tingkat kepandaian jauh lebih tinggi darinya, melakukan pembersihan dan membasmi semua gerombolan penjahat. Akan tetapi mengapa sekarang, menghadapi Chin Han,
bekas kacung itu, ia telah menyerang lebih dari 30 jurus dan belum pernah ia berhasil menyentuhnya. Bahkan kadang-kadang kalau pemuda itu menangkis, ia sempat terhuyung. Dan ia bukan seorang anak kecil, melainkan seorang gadis dewasa yang berilmu tinggi sehingga tentu saja ia maklum bahwa dalam perkelahian itu, Qin Han tidak pernah membalas dengan serangan berat. Pemuda itu seolah-olah mengalah. Hal inilah yang membuatnya merasa penasaran sekali, karena dianggapnya Qin Han memandang rendah kepadanya. Sing! Nampak sinar berkelebat ketika Kim Eng mencabut sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya. Sebatang pedang yang pendek saja, hanya 2 kaki, namun bermata 2 dan tajam, juga runcing sehingga baja itu mengeluarkan sinar kebiruan dan ronce-ronce merah menghias gagang pedang. Akan tetapi Kim Eng tidak segera menggerakkan pedang menyerang, melainkan berdiri tegak dengan pedang di tangan kanan, dipegang di depan dahi dan menuding lurus ke atas, sedangkan tangan kirinya diletakkan di depan dada dengan miring, jari telunjuk dan tengah juga menunjuk ke atas, 3 lainnya ditekuk. Keluarkan senjatamu, bentaknya dengan sepasang mata tajam berkilauan seperti mata pedangnya memandang kepada wajah Qin Han. Melihat Kim Eng mengeluarkan sebatang pedang, diam-diam Qin Han merasa semakin khawatir dan bingung. Sejak perkelahian tadi dimulai, dia sudah bingung sekali. Terjadi pula perkelahian di dalam batinnya, antara cinta terhadap gadis itu dan bencinya terhadap ayah gadis itu. Qin Han masih bingung menghadapi Kim Eng yang sudah siap dengan pedangnya. Dia amat kagum kepada gadis itu, cantik jelita dan gagah perkasa, dan kenangan manis tentang Kim Eng di waktu kecil, begitu mungil dan manis, menambah kemesraan yang tumbuh di dalam hatinya. Dia memang tidak memiliki senjata. Gurunya pernah berkata, muridku yang baik, ilmu silat bukan alat untuk membunuh atau mencelakai orang. Ilmu silat hanya untuk menyehatkan diri lahir batin, untuk menyalurkan keindahan dalam gerak, dan untuk menghindarkan diri dari ancaman bahaya. Tidak demikian dengan senjata. Senjata sifatnya ganas dan keras, lebih condong untuk merobohkan lawan. Senjata yang paling ampuh dan baik adalah anggota tubuh kita sendiri, asal dipergunakan dengan tepat dan dilatih dengan tekun. Kaki tanganmu tidak kalah oleh senjata apapun juga. Karena, demikian pendapat gurunya, maka dia pun tidak pernah memegang senjata dan semua ilmu silat yang dipelajarinya dari Hek Bin Lohan adalah ilmu silat tangan kosong. Nona, aku tidak ingin berkelahi atau bermusuhan denganmu atau dengan siapa juga. Akhirnya dia berkata sambil memandang wajah yang manis ini. Gadis itu mengeluarkan suara mengejek, engkau tidak ingin berkelahi atau bermusuhan, akan tetapi ingin membunuh ayahku. Apakah engkau sudah gila? Hayo cepat keluarkan senjatamu, kalau tidak, aku akan menyerangmu dengan pedang ini. Aku tidak mempunyai senjata, aku harus membunuh ayahmu, dan aku tidak ingin berkelahi denganmu. Bagaikan seorang yang linglung, Qin Han berkata, suaranya seperti orang memohon pengertian. Kim Eng menjadi semakin marah. Bagus. Engkau harus membunuh ayahku, ya. Kalau begitu aku akan membunuhmu lebih dulu. Setelah berkata demikian, gadis itu lalu menyerang dengan tusukan pedangnya. Ujung pedang menyambar ke arah tenggorokan Qin Han yang cepat mengelak dengan menggeser kaki ke belakang dan menjauhkan tubuh sehingga ujung pedang itu tidak sampai mengenai sasaran. Akan tetapi, Kim Eng sudah melangkah maju dan kini pedangnya diputar cepat, mengirim serangan bertubi-tubi, tusukan dan bacokan silih berganti menyambar-nyambar ke arah tubuh Qin Han. Kembali pemuda ini kaget. Kalau ilmu silat tangan kosong gadis itu sudah hebat tadi, kini ilmu pedangnya ternyata lebih dahsyat lagi. Gerakannya demikian ringan dan cepat, juga mengandung tenaga yang kuat sehingga dia tidak akan berani secara gegabah menyambut pedang itu dengan lengan dan tangan, walau telah mengerahkan sinkang sekalipun. Maka Qin Han lalu mempergunakan langkah-langkah aneh untuk menghindarkan diri, tubuhnya juga menyelinap di antara sambaran pedang, kadang-kadang saja dari samping dia berani menyampok pedang dengan tangan dan berusaha untuk menotok atau mencengkeram ke arah lengan kanan Kim Eng yang memegang pedang. Gadis itu pun diam-diam merasa kaget dan kagum bukan main. Biarpun tadi tidak pernah mengakui dengan kata-kata, namun di dalam hatinya ia mengakui keunggulan pemuda itu ketika mereka berkelahi dengan tangan kosong. Ia sudah kagum sekali, akan tetapi kini, melihat betapa semua serangan pedangnya dapat dihindarkan dengan baik bahkan beberapa kali lengannya terancam oleh cengkeraman dan totokan Qin Han, ia sungguh merasa kagum dan heran.
Su Hengnya sendiri, jangan harap akan mampu menandinginya lebih dari 20 jurus kalau ia berpedang dan Su Hengnya bertangan kosong. Akan tetapi, sudah hampir 30 jurus ia menyerang, belum juga pedangnya mampu merobohkan Qin Han. Jangankan merobohkan atau melukai, bahkan mengenai ujung bajunya pun belum. Dan ia pun tahu bahwa pemuda ini tetap saja masih mengalah biarpun menghadapi pedangnya dengan tangan kosong. Kalau pemuda ini bersungguh-sungguh dan membalas serangannya dengan serangan yang berisi, mungkin sudah sejak tadi ia roboh. Akan tetapi, ia selalu teringat bahwa pemuda ini merupakan bahaya bagi keselamatan ayahnya, maka dengan nekat ia pun menyerang terus. Pada saat itu, terdengar seruan, "Ai! Kim Eng, jangan berkelahi, hentikan seranganmu itu." Kim Eng mengenal suara ibunya, maka ia pun meloncat mundur ke dekat ibunya. Legalah hati Qin Han dan dia pun berdiri menghadapi dua orang wanita itu dengan sikap tenang. "Ibu, dia ini orang jahat, dia datang hendak membunuh ayah. Karena itu aku harus membunuhnya lebih dahulu," kata Kim Eng, membela diri karena teguran ibunya dalam suara tadi dan dalam pandang matanya. Wanita itu adalah Lui Toanio, nyonya besar Lui, istri bekas jaksa Liu yang segera dikenal oleh Qin Han. Nyonya itu kini nampak tua, dan pakaiannya tidaklah seindah dahulu. Juga Kim Eng mengenakan pakaian sederhana dan ringkas, bukan pakaian bangsawan seperti dahulu. Mendengar keterangan putrinya, Lui Toanio yang baru datang itu terkejut dan memandang kepada Qin Han. Mereka saling pandang, dan sinar mata nyonya itu mengandung keheranan karena ia mengenal pemuda itu. "Kau bukankah Bu Qin Han yang dulu pernah berada di rumah tangga keluarga kami?" Qin Han segera memberi hormat kepada nyonya tua itu. Dia teringat betapa nyonya ini merupakan orang yang bijaksana dan baik sekali, sungguh seperti bumi dengan langit kalau dibandingkan dengan suaminya. Bahkan ketika dia diusir dari rumah keluarga itu, nyonya inilah yang bersikap baik kepadanya, memberinya bekal uang. "Benar sekali, Toanio. Saya adalah Bu Qin Han. Maafkan kedatangan saya seperti ini, Toanio, akan tetapi saya kira Toanio juga mengerti mengapa saya bermaksud membunuh suami Toanio." "Ah!" Wanita tua itu menutupi muka dengan kedua tangannya dan ia menangis. Melihat ini, Kim Eng menjadi marah lagi. "Ibu, biar kubunuh keparat ini." Ia sudah hendak menerjang lagi ketika ibunya memegang lengannya. "Jangan, Kim Eng, dia memang beralasan untuk membunuh ayahmu." Dan kini air mata bercucuran dari kedua mata wanita tua itu. Betapa banyak penderitaan dialami semenjak menjadi istri dari ayah Kim Eng. Dahulu, di waktu ia masih muda, suaminya itu yang masih menjadi seorang pejabat yang berkuasa dan kaya raya, selalu menyakiti hatinya dengan mengumpulkan banyak selir dan selalu berganti kekasih baru tanpa memperdulikan perasaan hatinya. Kemudian, malapetaka itu tiba, suaminya kena fitnah dan dipecat dari kedudukannya dengan tidak hormat, bahkan harta bendanya disita pemerintah sehingga mereka jatuh miskin dan terpaksa pindah ke dusun itu tanpa membawa apa-apa. Semua selir juga meninggalkan suaminya, demikian pula semua kawan lama. Hanya ia dan putrinya, dan pelayan yang seorang itu saja yang dengan setia terus mengikutinya. Ia tahu pula akan peristiwa kematian ayah Bu Qin Han ini, juga tentang kematian ibunya. Mendengar ucapan ibunya, seketika wajah Kim Eng menjadi pucat sekali. "Apa kata ibu? Dia beralasan hendak membunuh ayah. Apa yang telah dilakukan ayah kepadanya? Bukankah dahulu kita bersikap baik kepadanya, juga kepada ibunya yang membunuh diri itu?" "Ai, engkau memang tidak pernah tahu tentang ayahmu, Kim Eng, dan aku selalu menyembunyikannya darimu agar engkau tidak memandang rendah kepada ayahmu. Akan tetapi, sekarang agaknya terpaksa aku harus menceritakan kepadamu. Tidak. Aku tidak peduli apapun yang pernah dilakukan ayah kepadanya, akan tetapi aku akan membela ayah dengan jiwaku kalau dia hendak membunuhnya." Kembali Kim Eng siap untuk menyerang Qin Han. "Qin Han, engkau datang untuk membunuh suamiku. Nah, jelaskanlah, apa yang telah dilakukan suamiku terhadap dirimu maka engkau mendendam kepadanya?" Tanya nyonya itu, akan tetapi, saya yakin bahwa Toanio sudah tahu, kata Qin Han. "Aku ingin mendengar dari mulutmu sendiri," jawab nyonya itu karena ia belum yakin apakah Qin Han telah mengetahui semuanya. Sebetulnya Qin Han tidak ingin menceritakan semua sebab dendamnya di depan Kim Eng karena dia tidak ingin membuat gadis itu berduka, akan tetapi kini dia terpaksa bicara, bahkan dia pun menganggap bahwa sebaiknya kalau gadis itu mengetahui agar tidak merasa penasaran lagi.
Ayah saya yang menjadi pegawai Lui Taijin telah tewas karena diracun oleh Lui Taijin agar ibu saya dapat dijadikan selirnya. Setelah dia bosan kepada ibu saya, lalu ibu saya diberikan dengan paksa kepada tukang kebun Panglok. Ibu saya diperkosa oleh Panglok di depan mata saya, kemudian ibu saya membunuh diri dengan membenturkan kepala di dinding. Selama bercerita dengan singkat ini, pandang mata Chin Han tidak pernah meninggalkan wajah Kim Eng dan gadis itu pun mendengarkan sambil memandang kepadanya. Dia melihat betapa sepasang mata gadis itu terbelalak dan mukanya menjadi semakin pucat. Bohong. Dia membohong, Ibu. Tidak mungkin ayah melakukan perbuatan sejahat itu. Kim Eng berseru marah. Ada benarnya, ada pula bagian yang tidak benar, kata Nyonya Lui kepada Kim Eng, juga kepada Chin Han karena kini ia memandang kepada pemuda itu. Agaknya engkau memperoleh keterangan yang tidak benar seluruhnya, orang muda. Dari siapakah engkau memperoleh keterangan semua itu? Dari mendiang ibu, sebelum ia meninggal dunia karena bunuh diri. Nyonya itu mengangguk-angguk. Terserah engkau mau percaya atau tidak kepadaku, Chin Han. Akan tetapi aku harus menceritakan hal yang sebenarnya kepadamu, sama sekali bukan untuk membela suamiku, melainkan menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Suamiku memang seorang yang lemah sekali terhadap wanita, semoga Tuhan mengampuninya, akan tetapi dia bukan seorang jahat yang berhati kejam. Ketahuilah, mendiang ayahmu, merupakan seorang pegawai yang setia dan sudah bertahun-tahun bekerja pada suamiku. Karena itu, ketika dia mengajukan permohonan, agar istri dan anaknya boleh diboyong ke dalam perumahan kami, suamiku menyetujui. Istri ayahmu, yaitu ibu kandungmu, masih muda dan ia cantik manis, juga genit. Ini bukan kukatakan karena aku cemburu, Chin Han. Sudah terlampau biasa aku melihat suamiku menyukai wanita lain sehingga tiada cemburu lagi di hatiku. Baru beberapa pekan saja tinggal di rumah kami, suamiku tergila-gila dan ibumu menyambut uluran cintanya. Aku pura-pura tidak tahu saja. Akan tetapi pada suatu malam, ayahmu sakit keras, muntah-muntah dan meninggal dunia. Dan keterangan tabib, kami tahu bahwa ayahmu meninggal karena keracunan. Chin Han mengepal tinjunya. Diracun oleh Lui Taijin, tentu dengan menyuruh orang lain. Bukan, Chin Han. Ayahmu keracunan karena racun yang ditaruh ke dalam makanannya ketika dia makan malam dan yang menaruh racun itu adalah ibumu sendiri. Tidak mungkin. Chin Han berteriak, wajahnya menjadi pucat sekali. Nyonya itu tersenyum sedih. Sudah sepatutnya engkau tidak percaya, akan tetapi demikianlah kenyataannya. Dua orang pelayan melihat ketika ibumu membuang sisa makanan dan sisa racun dalam botol ke dalam tempat sampah. Kami melakukan penyelidikan dan tahu akan hal itu. Ibumu meracuni suaminya sendiri karena dianggap penghalang hubungannya dengan suamiku. Sungguh memalukan sekali perbuatan mereka berdua itu. Ibumu mempunyai cita-cita yang besar, ingin mengambil hati suamiku agar kelak menjadi selir nomor 1 dan berkuasa. Tapi, bagaimana mungkin saya mempercayai cerita seperti itu tentang ibu kandung saya, Toanio? Semua itu fitnah belaka. Terserah kepada penilaianmu, Chin Han. Namun demikianlah kenyataannya. Ketika mengetahui akan hal itu, suamiku marah dan hendak membawa ibumu ke pengadilan atau mengusirnya. Akan tetapi aku yang melarangnya karena kasihan kepada ibumu, kepadamu. Akhirnya, kami bersepakat memberikan ibumu kepada Panglok, tukang kebun yang setia agar ibumu kembali berumah tangga dan terbebas dari aib. Akan tetapi ia malah nekat membunuh diri. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayai fitnah itu? Chin Han kembali berseru dengan nada penuh penasaran. Chin Han. Kini Kim Eng membentak dan menudingkan telunjuknya ke arah muka pemuda itu. Engkau ingin menang sendiri. Yang bersalah dalam hal ini adalah ayahku dan juga ibumu. Merekalah yang mempunyai ulah sehingga menimbulkan korban ayahmu yang diracuni oleh ibumu sendiri. Dan engkau berani mengatakan bahwa ibuku melemparkan fitnah? Bukankah dengan ulah mereka berdua itu ibu sudah menderita batin yang hebat? Kalau engkau membela ibumu mati-matian, aku pun berhak membela ayahku mati-matian. Nah, sekarang engkau mau apa lagi? Sejenak Chin Han menjadi bingung sekali, tidak tahu apa yang harus dilakukan atau dikatakan. Dia sungguh bimbang dan sukar untuk percaya bahwa ibunya mempunyai watak yang sedemikian buruknya. Akan tetapi dia pun teringat betapa Nyonya Lui ini seorang yang baik hati, bahkan sampai sekarang sikapnya, demikian lemah lembut dan pandang matanya, demikian jernih.
Akan tetapi, bagaimanapun juga, yang menjadi korban adalah ayahnya dan ibunya. Mereka telah tewas, sedangkan Jaksa Louis sekeluarga dalam keadaan selamat. Aku harus membunuh Jaksa Louis, katanya tegas. Bagus, kalau begitu aku akan mengadu nyawa denganmu. Ia berkata demikian, Kim Eng sudah menggerakkan pedangnya lagi menyerang, tidak peduli akan teriakan ibunya yang melarangnya. Engji, jangan. Jangan berkelahi. Akan tetapi, Kim Eng marah sekali karena pemuda itu nekat hendak membunuh ayahnya, maka kini ia mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaiannya untuk mengirim serangan dengan jurus-jurus paling dahsyat. Chin Han juga cepat menggerakkan tubuhnya untuk mengelak. Tiba-tiba terdengar suara yang berat, Kim Eng, tahan pedangmu dan mundurlah. Mendengar suara ini, Kim Eng menahan senjatanya dan meloncat ke belakang, ke dekat orang yang melarangnya itu. Akan tetapi, ayah. Orang ini hendak membunuhmu, bantahnya. Chin Han menengok dan dia mengenal Jaksa Louis, akan tetapi pembesar yang dulunya memang sudah bertubuh tinggi kurus itu kini tinggal kulit membungkus tulang saja. Demikian kurusnya, juga wajahnya pucat sekali, matanya cekung dan sinarnya redup, bahkan berdiri pun dia harus dipapah oleh pelayan tadi. Seorang mayat hidup, orang yang agaknya menderita sakit parah dan dalam keadaan setengah mati. Biarlah, Kim Eng. Biarlah. Engkau Bu Chin Han, bukan? Engkau mencari aku untuk membunuhku? Untuk membalas kematian ayah dan ibu kandungmu? Nah, lakukanlah, orang muda. Bunuhlah aku, biar hitung-hitung aku menebus semua dosaku dalam kehidupanku selama menjadi jaksa. Bagaimanapun juga, akulah yang mendatangkan orang tuamu ke rumah tangga kami, dan aku pula yang menggoda ibumu. Aku sudah menderita karena semua dosaku, Tian telah menghukumku, aku difitnah sehingga kehilangan kedudukan dan harta, hidup melarat dan berpenyakitan di sini, tinggal menanti sisa hidup yang sengsara. Kalau engkau hendak membebaskan aku dari penderitaan ini, aku bersyukur. Nah, kau bunuhlah aku, Bu Chin Han. Berkata demikian, laki-laki yang lemah itu membusungkan dadanya yang kerempeng dan memandang kepada Chin Han dengan sinar mata sedikit pun tidak memperlihatkan tanda takut. Melihat keadaan orang itu, yang dianggap musuh besarnya selama ini, dalam keadaan seperti itu, seketika lemaslah rasa tubuh Chin Han. Betapa mungkin dia membunuh atau menyerang orang yang sedang menderita seperti ini? Jangankan masih ada keraguan karena keterangan Nyonya Louis tadi, andai kata tidak ada keraguan akan kesalahan bekas jaksa ini pun, agaknya akan sukar baginya untuk membunuh atau menyerang seorang laki-laki lemah seperti ini. Sesungguhnya, siapakah yang telah membunuh ayahku? Tanyanya, suaranya terdengar tidak bersemangat lagi dan matanya terus mengamati wajah yang kurus kering itu. Wajah yang kering itu tersenyum, senyum yang nampak menyeringai seperti orang kesakitan. Apa bedanya? Bagaimanapun juga, ayahmu telah tewas akibat kesesatan kami berdua, ibumu dan aku. Sebagai seorang pembesar aku terseret oleh arus yang dibuat iblis, seperti para pembesar lain, gila hormat, berfoya-foya dalam kesenangan dan gila perempuan. Dan ibumu, sebagai seorang wanita lemah, gila kehormatan dan gila kedudukan dan kemuliaan. Ialah yang meracuni ayahmu, demi untuk dapat bebas sehingga dapat mencapai kemuliaan melalui kedudukanku. Sudahlah. Untuk apa semua itu diceritakan lagi? Yang jelas, ayahmu tewas karena hubungan gelap antara aku dan ibumu. Sekarang ibumu telah tiada, tinggal aku. Nah, kalau engkau hendak melampiaskan dendam, bunuhlah aku orang muda. Akan tetapi, Chin Han menjadi semakin lemas. Untuk apa dia harus membunuh orang ini? Ayah dari gadis yang diam-diam telah menjatuhkan hatinya. Dan kini dia percaya. Mungkin ibunya seorang wanita lemah dan dalam kelemahannya itu menjadi silau oleh kemuliaan dan mata gelap. Dalam keadaan mata gelap, siapapun dapat melakukan pembunuhan. Dia sendiri, andai kata kini menjadi gelap mata, bukankah dia akan mudah saja membunuh bekas jaksa ini bahkan dengan seluruh keluarganya? Tidak. Jawaban ini keluar melalui mulutnya dan dia pun membalikkan tubuh, berlari keluar dari rumah itu tanpa pamit lagi. Bu Chin Han, kau bunuhlah aku. Bunuhlah untuk mengakhiri penderitaanku lahir batin. Dia masih mendengar suara bekas jaksa itu berteriak-teriak dan menangis. Suara ini bagaikan mengejarnya dan dia pun berlari semakin cepat keluar dari dusun itu. Rumah itu kecil saja, menyerupai gubuk dari kayu dan bambu, terletak di ujung kota Wanxian, di tempat terpencil dekat muara.
Chin Han sejak tadi mengamati rumah ini dari jarak agak jauh. Menurut hasil penyelidikannya, disinilah kini tinggal Phang Lok, bekas tukang kebun Jaksa Lui yang dahulu memperkosa ibunya di depan matanya, bahkan telah memukul dan menendangnya. Penglihatan ketika ibunya diperkosa bekas tukang kebun itu di depan matanya yang agak kabur karena dia dalam keadaan setengah pingsan, tak pernah dapat dilupakannya. Peristiwa yang membuat ibunya membunuh diri dengan membenturkan kepalanya pada dinding. Kini timbul keraguan dan kebimbangan di hatinya mengenai bunuh diri ibunya. Karena aib setelah diperkosa Phang Lok, ataukah karena kecewa oleh Lui Taijin diberikan kepada tukang kebun itu? Dia telah melakukan penyelidikan di Wanxian, dan dari bekas tetangga keluarga jaksa itu, dia mendengar bahwa Phang Lok masih tinggal di Wanxian dan kini menjadi tukang membuat tahu, berumah di sudut kota itu. Dan pada siang hari itu, dia berhasil menemukan rumah kecil ini dan kini dia termenung mengamati rumah itu dari jauh. Beberapa kali dia melihat seorang wanita berusia kurang lebih 30 tahun keluar dari rumah itu, menjemur pakaian dan agaknya melakukan pekerjaan lain, dan pernah pula dia melihat seorang anak laki-laki yang usianya kurang lebih 6 tahun. Karena dia tidak pernah melihat Phang Lok, dia lalu menghampiri rumah itu. Sebuah rumah yang kecil, mirip gubuk, amat miskin. Lantainya dari tanah, dindingnya sebagian dari bambu. Si wanita yang sudah dilihatnya tadi, keluar menyambutnya dengan senyum. Seorang wanita yang berparas lumayan, namun pakaiannya kumal dan miskin. "Selamat siang, Kongcu, tuan muda. Apakah Kongcu ingin memesan tahu?" tanyanya, mengira bahwa orang muda ini datang untuk membeli atau memesan tahu. Chin Han menggeleng kepalanya. "Apakah di sini rumah Phang Lok?" Wanita itu memandang dengan heran, lalu mengangguk. "Benar, dan dia adalah suamiku." Chin Han memandang wanita itu dan anaknya yang kini mendekat dan ikut mendengarkan. "Dan ini anaknya?" Kembali wanita itu mengangguk. "Ada keperluan apakah Kongcu mencari suamiku? Apakah dia berada di rumah?" "Aku ingin bertemu dengannya," katanya sambil menengok ke dalam rumah dari mana dia mendengar suara gilingan tahu. Anak itu pun lari ke dalam rumah sambil berteriak-teriak. "Ayah, ada orang mencari ayah!" Suara gilingan tahu yang diputar tadi berhenti dan tak lama kemudian muncullah seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih. Tubuhnya tinggi besar, mukanya bopeng, dan tubuh yang tidak memakai baju, hanya bercelana hitam panjang itu nampak kuat penuh otot besar melingkar-lingkar, kulitnya penuh keringat. "Jelaslah, orang itu Phang Lok." Dia keluar sambil menyeka keringat dengan sebuah kain yang kumal. Kemiskinan membayang pada keluarga ini. Phang Lok memandang kepada Chin Han dan sedikit pun dia tidak mengenal pemuda ini. Sambil tersenyum kasar dia menghampiri pemuda itu. "Kongcu membutuhkan tahu yang baik?" tanyanya. Agaknya hanya menjual tahu saja, urusan mereka sehari-hari karena kalau tahu mereka itu laku berarti penyambung hidup mereka. Kalau tadinya hati Chin Han sudah menjadi dingin bertemu dengan istri dan anak Phang Lok, kini begitu melihat Phang Lok, teringatlah dia kembali akan peristiwa yang terjadi di dalam gubuk taman di mana ibunya diperkosa orang ini dan hatinya menjadi panas sekali. "Phang Lok, lupakah engkau kepadaku?" bentaknya. Phang Lok terbelalak, memandang penuh perhatian, akan tetapi dia menggeleng kepala dan mengerutkan alis, tanda bahwa dia memang tidak ingat lagi siapa gerangan pemuda yang berdiri di depannya ini. "Phang Lok, ingatkah engkau akan peristiwa 11 tahun yang lalu, di dalam gubuk taman keluarga Lui ketika engkau masih menjadi tukang kebun? Apa yang kau lakukan kepada Nyonya Bu dan anaknya laki-laki?" Sepasang mata itu semakin terbelalak, kemudian wajah itu berubah pucat sebentar kemudian merah. Agaknya Phang Lok kini telah teringat dan dapat menduga siapa adanya pemuda ini. Perasaan kaget dan khawatir itu ditutupinya dengan keberanian dan kekasarannya. "Ah, kiranya engkau bocah setan itu? Engkau sudah dewasa sekarang. Nah, mau apa engkau datang mencari aku?" Sepasang mata Chin Han mencorong penuh kemarahan. "Phang Lok, manusia keji, perbuatan yang kau lakukan di dalam gubuk itu pantas dihukum dengan hukum mati." Siapa yang akan menghukum aku?" "Hah, bocah sombong. Majikanku memberikan wanita itu menjadi istriku, apa salahnya kalau aku menidurinya? Engkau mau apa sekarang? Mau mencabut nyawamu?" bentak Chin Han. Phang Lok adalah seorang kasar yang mengandalkan tenaga besar, maka dengan marah dia pun mendahului Chin Han, menerjang maju dengan kedua lengan dibuka, seperti seekor biruang marah melakukan serangan terhadap lawannya. Namun,
Tentu saja gerakan serangan ngawur itu dengan mudah dapat dihindarkan oleh Chin Han yang menggeser tubuh ke samping dan sekali kakinya bergerak, kedua tulang lutut Pang Lok sudah tercium ujung sepatu dan tak dapat dicegah lagi tubuh Pang Lok terpelanting. Akan tetapi, orang ini memiliki tubuh yang kuat dan begitu terpelanting, dia meloncat bangun lagi dan menyerang semakin sengit. Chin Han menyambutnya dengan tamparan 2 kali dari kanan kiri dan kembali tubuh tinggi besar itu terjatuh. Ketika dia bangkit lagi, kedua pipinya bengkak dan dari ujung mulutnya keluar darah. Akan tetapi dia tidak menjadi gentar dan terus menubruk lagi, disambut tendangan kaki Chin Han yang membuatnya terpelanting untuk ketiga kalinya. Dengan nekat Pang Lok menyerang terus, akan tetapi dia dihajar oleh Chin Han sampai jatuh bangun dan babak belur. Tentu saja semakin lama, kepalanya menjadi semakin pusing, tenaganya berkurang dan ketika dia terbangun, dia sempoyongan. Mukanya sudah bengkak-bengkak dan melihat keadaan Pang Lok, istrinya dan anaknya menangisinya dan memeluknya. Istri Pang Lok lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Chin Han. "Kongcu, ampunilah suamiku, ampunilah dia." Chin Han berdiri seperti patung. Tadinya dia mengira bahwa Pao Glok adalah orang yang amat jahat, yang dibenci oleh semua orang. Akan tetapi kini, dia melihat betapa istri Pang Lok minta-minta ampun untuk suaminya, dan betapa anaknya merangkul dan menangisinya. Dan keadaan mereka demikian miskinnya. Kalau dia membunuh Pang Lok, lalu bagaimana dengan kehidupan anak istrinya? Pula, orang ini tidak dapat terlalu disalahkan ketika memperkosa ibunya. Bukankah cocok dengan keterangan Nyonya Lui, ibunya itu diberikan kepada Pang Lok untuk menjadi istrinya? Pang Lok memaksa menggauli ibunya, sebagai seorang suami menggauli istrinya, dan dia tahu bahwa pada waktu itu Pang Lok dalam keadaan mabok. "Pang Lok, katakan siapa yang telah membunuh ayah kandungku? Katakan sejujurnya, atau aku tidak hanya akan membunuhmu, akan tetapi juga akan membunuh anak istrimu." Seketika pucat wajah Pang Lok mendengar ancaman ini. Dia tahu bahwa pemuda ini lihai bukan main dan dia tidak berdaya melawannya. Dan mendengar ancaman bahwa anak istrinya akan dibunuh, tiba-tiba saja lenyaplah semua keberanian dan kenekatannya. Dia lalu berlutut dan suaranya seperti orang menangis ketika dia berkata, "Kongcu, jangan bunuh anak istriku, mereka tidak berdosa, ampunkan mereka." Dia meratap. "Katakan sebenarnya, siapa membunuh ayah kandungku?" Chin Han membentak dengan suara mengandung ancaman. Dengan suara agak gemetar karena masih ketakutan kalau anak istrinya akan dibunuh pemuda itu, Pang Lok menjawab, "Yang membunuh ayahmu adalah istrinya sendiri. Istrinya ingin menguasai Lui Taijin, maka suaminya diracuni. Aku sendiri yang melihat dia membuang sisa racun dalam botol, dan ada beberapa orang pelayan lain. Karena itu, untuk mencegah hal itu tersiar di luaran, Lui Taijin memaksa wanita itu, ibumu, untuk menjadi istriku." Des! Chin Han menendang dengan keras dan Pang Lok terlempar, lalu terbanting keras dan pingsan. Chin Han menekan perasaannya. Kiranya memang benar, ibunya yang telah membunuh ayahnya sendiri. Dan agaknya, karena tidak berhasil menguasai Lui Taijin dan karena penyesalan mungkin setelah membunuh suami sendiri, kemudian karena diperkosa Pang Lok, semua perasaan itu yang membuat ibunya membunuh diri, karena penyesalan, karena kecewa, karena malu. Pang Lok tidak dapat terlalu disalahkan, dan di situ terdapat anak istrinya yang kini meraung-raung menangisi tubuh yang pingsan itu. Diam-diam Chin Han lalu meloncat pergi meninggalkan tempat itu. Sungguh aneh. Setelah kini dia pergi meninggalkan Wan Xian, hatinya terasa ringan bukan main. Tidak lagi ada dendam membebani batinnya. Ayahnya sudah mati dan yang membunuh adalah ibunya sendiri. Sudahlah. Ibunya juga sudah menerima hukuman atas dosanya dan ibunya sudah meninggal pula. Itu pun sudah selesai. Lui Taijin juga sudah menderita sengsara lahir batin, mungkin karena hukuman Tian, demikian pula Pang Lok hidup dalam keadaan miskin, dan dia pun sudah menghajarnya. Semua itu cukup sudah. Tidak ada lagi dendam, tidak ada hutang piutang dan Chin Han merasa betapa ringan hatinya. Hanya ada satu hal yang selalu menjadi ganjalan hatinya, membuatnya gelisah dan bingung. Yaitu kalau terbayang wajah Kim Eng. Dia selalu menarik napas panjang karena hatinya seperti ditusuk kalau dia teringat kepada Kim Eng. Dia mencinta gadis itu, tidak salah lagi. Akan tetapi kenyataan membuktikan bahwa dia harus berdiri sebagai musuh dari gadis itu. Setidaknya, dia pernah datang untuk membunuh ayah gadis itu. Betapa Kim Eng tentu amat membencinya.
Dan inilah yang menyedihkan hatinya, dibenci oleh gadis yang dicintanya, satu-satunya gadis yang pernah dicintanya. Teringatlah dia kepada Kim Chong-bu dan Chiu Lianhua. Merekalah dua orang yang terdekat dengannya di saat itu. Bagaimanapun juga, mereka berdua adalah kawan-kawannya ketika mereka masih berada di kuil, walaupun hubungannya dengan mereka tak dapat dibilang akrab. Akan tetapi, bukankah kedua orang teman itu pernah berpamit ketika meninggalkan kuil dan mengatakan agar dia suka mengunjungi mereka di Tong'an? Teringat kepada mereka, dengan hati gembira Chin Han lalu pergi mengunjungi kota Tong'an di Provinsi Sichuan Selatan. Kota ini cukup besar dan bersih. Setelah tiba di kota itu, Chin Han memilih sebuah kamar di hotel yang sederhana namun bersih, dengan sewa kamar yang tidak mahal. Dia merasa berterima kasih sekali kepada Hek Bin Lohan, gurunya yang telah memberinya sekantung uang emas, untuk bekal perjalanan. Tanpa bekal itu, dia tidak tahu, bagaimana dia akan dapat melakukan perjalanan tanpa mencuri atau merampok yang amat dilarang oleh gurunya. Pada keesokan harinya barulah dia pergi berkunjung ke rumah Kim Chong-bu. Dia telah melakukan penyelidikan di mana adanya rumah ayah pemuda itu, yaitu Komandan Kim yang amat terkenal di kota Tong'an. Kim Chiang-kun, perwira Kim, adalah kepala atau komandan keamanan kota Tong'an, maka ketika dia melakukan penyelidikan, semua orang tahu belaka di mana rumah Kim Chiang-kun. Sampai lama Chin Han berdiri di luar pintu gerbang pagar tembok rumah gedung yang megah itu. Dia merasa rendah diri dan bimbang melihat betapa gedung itu besar dan megah, dan di depannya terjaga oleh beberapa orang prajurit. Akan tetapi mengingat bahwa Chong-bu dahulu minta kepadanya agar suka berkunjung, dia pun membesarkan hatinya dan melangkah menghampiri gardu penjagaan di dekat pintu gerbang. Dua orang prajurit segera keluar menyambutnya dan dengan pandang mata penuh selidik bertanya siapa dia dan apa keperluannya. Saya bernama Bu Chin Han, seorang teman dari Kongcu, Tuan Muda, Kim Chong-bu ketika dia masih belajar di dalam kuil di puncak Bukit Mawar. Harap suka sampaikan kepadanya bahwa saya datang berkunjung seperti yang dipesankan ketika dia meninggalkan kuil. Chin Han dipersilakan menanti dan seorang di antara para penjaga itu lalu pergi melapor ke dalam. Tak lama kemudian dia pun datang dan Chin Han dipersilakan masuk dan diantar oleh seorang prajurit ke ruangan tamu di mana dia ditinggalkan seorang diri dan dipersilakan duduk menunggu. Chin Han merasa makin rendah diri ketika memasuki ruangan itu. Sebuah ruangan yang luas dan dilengkapi perabot ruangan yang serba mewah, dengan hiasan dinding berupa lukisan-lukisan dan tulisan-tulisan indah. Alangkah mewah dan kayanya orang tua Kim Chong-bu, pikirnya. Bahkan tempat itu lebih mewah daripada gedung milik Jaksa Lui di Wanxian dahulu. Tentu orang tuanya berkedudukan tinggi dan amat kaya, pikir Chin Han. Tanpa disadarinya, dia membandingkan keadaan pemuda itu dengan keadaan dirinya sendiri dan dia merasa semakin rendah diri. Dia seorang pemuda yatim piatu, tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak mempunyai apa-apa. Kalau tidak gurunya yang memberi bekal uang, tentu dia sekarang telah menjadi seorang jembel, gelandangan tanpa tempat tinggal. Mengapa kita selalu membandingkan diri sendiri dengan mereka yang lebih tinggi daripada kita? Lebih pandai, lebih kaya, lebih tinggi kedudukannya, dan segala yang serba lebih lagi. Membandingkan diri dengan mereka yang berada di atas mendatangkan kecewa, rendah diri, dan juga iri hati. Kalau kita selalu memandang ke atas, kita pun kehilangan kewaspadaan dan kaki kita mudah tersandung. Mengapa kita tidak mau memandang ke bawah, melihat kenyataan dan melihat betapa di bawah kita masih jauh lebih banyak lagi terdapat mereka yang segalanya serba kurang dibandingkan dengan kita. Kalau kita selalu memandang ke bawah, maka sudah sepatutnya kita berterima kasih kepada yang memberi hidup, karena keadaan kita masih merupakan berkah. Lebih tepat lagi, dapatkah kita memandang segala sesuatu, menghadapi segala sesuatu tanpa membandingkan dengan apapun juga, melainkan menghadapinya seperti apa adanya? Suara langkah yang datang dari dalam menyeret kembali Chin Han dari dunia lamunan. Dia mengangkat muka menyambut munculnya orang dari pintu dalam dengan hati berdebar tegang. Seperti apa sekarang Kim Chong-bu, anak yang dulu agak congkak, tampan, gagah dengan alis yang tebal itu? Ketika akhirnya si pemilik kaki muncul, Chin Han segera bangkit berdiri dan dia berhadapan dengan seorang pemuda yang dikenalnya karena memang Kim Chong-bu masih seperti dulu. Tampan, gagah, dan bersikap congkak, dengan senyum yang membayangkan keyakinan akan pentingnya diri sendiri. Kim Kongcu. Chin Han berseru gembira dan memberi hormat. Tentu engkau masih mengenalku. Sepasang alis yang tebal itu berkerut dan pandang mata itu amat merendahkan. Ah,
Kiranya engkau. Bukankah engkau Bu Chin Han yang dulu menjadi kacung di dalam kuil, pembantu dari kepala dapur? Nada suara itu masih seperti dulu, amat congkak dan merendahkan, akan tetapi Chin Han sudah mengenal watak Chong Bu, maka dia bersikap biasa walaupun penghormatannya tadi tidak dibalas sama sekali oleh tuan rumah. Benar, Kim Kong Chu. Engkau kira siapa? Kata Chin Han sambil tersenyum. Tadi aku bingung menduga-duga siapa adanya orang yang mengaku menjadi sahabatku ketika aku masih belajar di kuil. Habis aku tidak mempunyai sahabat lain kecuali Sumoy, adik seperguruan, Ciu Lian Hua. Kalau tadi engkau mengaku kacung kuil itu, tentu aku teringat. Wajah Chin Han berubah agak merah. Kiranya orang ini malah lebih congkak lagi dibandingkan dulu ketika masih kanak-kanak. Kalau tahu begini dia akan disambut, tidak sudi dia berkunjung. Kukira tiada salahnya mengaku bekas teman ketika di kuil. Sudahlah. Sekarang katakan, apa maksud kedatanganmu ini? Kalau engkau berniat minta pekerjaan, tentu tidak ada karena engkau tahu, ayahku adalah komandan pasukan keamanan di kota ini dan setiap orang anggota pasukan keamanan haruslah memiliki ilmu silat yang cukup kuat. Akan tetapi kalau engkau minta bantuan uang, biarlah aku dapat memberimu sedikit, mengingat akan perkenalan kita dahulu. Berkata demikian, Kim Chong Bu memasukkan tangannya ke dalam saku baju, agaknya untuk mengambil uang. Tidak usah. Chin Han berkata, suaranya agak keras dan alisnya berkerut. Kim Kong Chu, aku datang ke sini bukan untuk minta pekerjaan, minta uang atau minta apapun juga. Aku datang untuk berkunjung karena ketika berpamit dahulu, engkau pernah mengundangku agar berkunjung ke sini. Engkau tidak perlu menghinaku, kalau engkau tidak suka menerima kunjunganku, aku akan pergi sekarang juga. Agaknya memang Kim Chong Bu tidak suka akan kunjungan bekas kacung ini, dan kalau dulu dia mengundang, hal itu hanya sebagai basa-basi saja. Dia juga tidak peduli melihat betapa Chin Han tersinggung. Chin Han, kita bukan anak-anak lagi dan hubungan antara kita harus berdasarkan derajat dan tingkat. Aku tidak mungkin bergaul dengan sembarangan orang saja dan tidak dapat menerimamu sebagai tamu. Kalau engkau hendak pergi sekarang juga, pergilah. Makin merah wajah Chin Han, akan tetapi dia tersenyum. Dia memandang kepada wajah pemuda itu dan ada perasaan iba di dalam hatinya. Kasihan sekali pemuda ini, pikirnya. Kepribadian dan kemanusiaannya sudah hilang, diganti oleh kekuasaan harta dan pangkat, tidak seperti manusia lagi melainkan menjadi boneka dari kekuasaan. Dia pun mengangguk dan tanpa banyak cakap lagi dia lalu meninggalkan ruangan itu, keluar melalui pintu gerbang dan cepat-cepat pergi dari tempat itu. Pengalamannya yang pahit ketika berkunjung ke rumah Kim Chong Bu ini membuat Chin Han merasa enggan dan malu untuk mencoba berkunjung ke rumah Ciu Lian Hua. Gadis itu dahulu memang merupakan seorang anak yang baik hati dan halus budi. Akan tetapi kini tentu sudah menjadi seorang gadis dewasa dan gadis itu putri Ciu Taijin, kepala daerah Tong An. Kedudukan orang tua gadis itu lebih tinggi daripada kedudukan orang tua Kim Chong Bu, maka bukan hal aneh kalau keluarga Ciu itu tentu bersikap lebih congkak lagi. Dan dia hanya ingin berkunjung, tanpa maksud apa-apa maka sungguh tidak sepadan dengan kemungkinan bahaya menerima penghinaan lagi. Tidak, dia tidak akan berkunjung kepada Ciu Lian Hua dan hubungannya dengan kedua orang bekas teman di kuil itu akan dihabiskan sampai di situ saja. Biarlah aku akan mengenang mereka sebagai anak-anak di kuil, murid-murid Tian Chu Hui Xiao ketua kuil Xiao Lim Si di puncak Bukit Mawar, pikirnya. Legalah hatinya dan urusan itu pun sudah lewat dan lepas dari batinnya. Batin yang bebas tidak akan menyimpan pengalaman yang lalu untuk dijadikan kenangan indah atau kenangan buruk. Penyimpanan pengalaman masa lalu ini hanya mendatangkan ikatan. Batin yang bebas melepaskan segala hal yang dialami dan menghabiskan di saat itu juga. Tidak mengenang masa lampau, tidak membayangkan masa depan, melainkan hidup dari saat ke saat. Setelah meninggalkan rumah keluarga Kim dan sekaligus meninggalkan apa yang dialami di rumah Kim Chong Bu, pada siang harinya Chin Han memasuki sebuah rumah makan untuk makan siang. Dia duduk menghadapi meja kosong dan memesan makanan dan air teh. Makanan sederhana saja, nasi dengan 2 macam masakan sayur tanpa daging. Kehidupan di kuil selama belasan tahun membuat Chin Han tidak begitu suka daging walaupun dia tidak pantang seperti para pendeta di kuil. Juga dia tidak biasa minum arak, maka teh pun cukup baginya. Beberapa orang tamu yang mejanya tidak jauh darinya, saling pandang dan tersenyum mendengar pesanan pemuda sederhana itu.
masakan tanpa daging, dan minumnya air teh. Hampir mereka mentertawakannya. Tentu pemuda yang sedang kosong kantungnya, pikir mereka. Tentu saja Chin Han tahu bahwa banyak mata memandang kepadanya dengan ejekan, dan banyak senyum mengejek ditujukan kepadanya. Namun dia tidak peduli. Baru saja masakan dan nasi dihidangkan oleh seorang pelayan yang kurang sopan karena pelayan ini pun tidak dapat menghormati tamu yang memesan makanan murahan seperti yang dilakukan Chin Han. Tiba-tiba masuklah dua orang laki-laki. Mereka itu celingukan, memandang ke sana-sini, kemudian langsung saja mereka menghampiri Chin Han. Di meja pemuda itu memang terdapat 4 buah bangku. Yang dipakai hanya sebuah oleh Chin Han dan kini dua orang itu tanpa permisi dulu duduk begitu saja di depan Chin Han. Pemuda ini mengerutkan alisnya, akan tetapi tidak mengatakan sesuatu dan dapat menduga bahwa dua orang ini memang mencari gara-gara. Meja banyak yang kosong di situ, kenapa mereka duduk di mejanya? Dia menuangkan air teh dari poci ke dalam cawan tehnya. Haha, Toako. Orang desa berani masuk restoran, sungguh tak tahu diri sekali, ya, kata seorang di antara mereka yang kumisnya tebal. Benar, seorang kacung berlagak menjadi tuan muda, mana pantas, kata orang kedua yang matanya sipit. Chin Han merasa bahwa mereka menyindirnya dan dia terheran. Bagaimana mereka ini bisa tahu bahwa dia bekas kacung? Akan tetapi dia pura-pura tidak mengerti dan mulai makan. Brak. Si kumis tebal menggebrak meja dan 2 mangkok sayur itu tumpah, juga cawan teh itu miring dan tumpah. Kalian mengapa bersikap seperti ini? Apa kesalahanku? Tanya Chin Han, masih sabar. Habis, engkau mau apa? Mau marah? Hahaha. Si mata sipit, kini menggerakkan kedua tangannya menampar dan semua makanan dan poci teh di atas meja di depan Chin Han terguling dan isinya berhamburan di atas meja. Chin Han bangkit berdiri, alisnya berkerut. Kalian sungguh keterlaluan menghina orang, katanya. Sebenarnya, mengapa kalian melakukan hal ini kepadaku? Karena engkau petani desa tolol hendak berlagak, kata si kumis tebal. Kacung busuk mau makan di restoran haha, kata si mata sipit dan tangan kirinya menampar ke arah pipi Chin Han. Pemuda ini menarik tubuh bagian atas ke belakang sehingga tamparan itu luput dan dia pun melangkah mundur. Melihat betapa tamparannya tadi luput, si mata sipit menjadi penasaran dan marah. Engkau berani melawan, ya, bentaknya dan dia pun menerjang dengan pukulan ke arah kepala Chin Han, sedangkan si kumis tebal juga sudah mengirim tendangan. Dua serangan ini terjadi dari kanan kiri menyerang Chin Han yang hanya melangkah mundur. Tuh! Semua tamu dan para pelayan di restoran itu melihat betapa tiba-tiba saja gadis itu muncul, menyambar sepasang sumpit di atas meja dan menggunakan sumpit di kedua tangannya untuk menyambut pukulan dan tendangan yang menyerang Chin Han tadi. Kaki itu tertotok sumpit, sedangkan pergelangan tangan si mata sipit juga tertotok sumpit. Aduh! Auk, kurang ajar. Akan tetapi, pada saat itu, gadis yang berpakaian indah itu sudah menggerakkan kakinya, cepat sekali dan dua orang itu pun jatuh bertekuk lutut karena lutut mereka tercium ujung sepatu yang membuat kaki mereka lumpuh seketika. Ketika itu, ramailah orang-orang di dalam restoran berkata, Ciu Xiaoqia, Nona Ciu. Si kumis tebal dan si mata sipit itu mengangkat muka dan ketika mereka berdua melihat siapa gadis yang merobohkan mereka itu, seketika wajah mereka menjadi pucat sekali dan dengan kedua kaki masih berlutut kini mereka mengangkat kedua tangan ke depan dada memberi hormat dan mengangguk-angguk, membungkuk-bungkuk, Ciu Xiaoqia, harap ampunkan kami. Kata si kumis tebal. Ciu Xiaoqia, ampunkan kami akan tetapi kami tidak merasa bersalah terhadap Xiaoqia. Sambung si mata sipit. Hah, enak saja minta ampun. Kalian tidak merasa bersalah, ya? Kalian sudah menghina dan mengganggu orang yang tidak berdosa dan kalian masih mengatakan tidak merasa bersalah? Hayo jawab atau haruskah kupatah-patahkan semua tulang kaki dan tangan kalian? Aduh, ampunkan kami, seru si mata sipit. Xiaoqia, kami mengaku salah. Kata si kumis tebal juga cepat mengaku dengan tubuh menggigil ketakutan. Tapi, dia hanya seorang kacung yang... Biar dia kacung atau pengemis sekalipun, tanpa dosa tidak boleh dihina sembarangan seolah-olah di kota ini tidak ada lagi hukum. Padahal kulihat saudara ini tadi tidak mengganggu siapa-siapa. Pada saat itu, si gadis mengangkat muka memandang Chin Han dan kata-katanya terhenti, matanya terbelalak. Aku seperti mengenalmu.
Qin Han terpaksa memperkenalkan diri dan dia pun menjura dengan sikap hormat, "Nona Ciu Lianhua, terima kasih atas pertolonganmu." Wajah yang manis itu berseri dan matanya terbelalak. "Wah, engkau ini. Bukankah engkau anak di kuil itu, siapa namanya?" Qin Han, bukan." Qin Han mengangguk dan hatinya merasa gembira sekali. Gadis ini masih ramah, lincah dan manis, dan wataknya masih tetap saja baik. Seperti dulu, terbukti dari sikapnya, menentang kedua orang laki-laki kurang ajar tadi, dia pun tidak merasa heran kalau kedua pria itu ketakutan menghadapi Lianhua. Karena pertama, gadis ini lihai ilmu silatnya dan kedua, tentu saja gadis ini adalah puteri kepala daerah. Melihat Qin Han mengangguk, gadis itu yang ternyata adalah Ciu Lianhua, tersenyum girang. "Ai, Qin Han, kapan engkau datang? Kenapa tidak singgah di rumah kami?" Saya baru datang dan belum sempat, Nona." Kebetulan kita bertemu di sini," jawab Qin Han gagap karena memang tadinya dia sama sekali tidak ingin berkunjung kepada gadis ini setelah pengalaman pahit yang diperolehnya dalam kunjungannya kepada Chongbu. Dua orang yang masih berlutut itu kini menjadi semakin ketakutan ketika melihat betapa nona bangsawan itu ternyata sudah mengenal bahkan akrab dengan pemuda yang mereka ganggu. Mereka adalah dua orang prajurit yang tadi berjaga di depan gedung kepala pasukan Kim. Setelah Qin Han yang tadi datang bertemu kepada Kim Chongbu pergi, Chongbu mengutus mereka mengenakan pakaian preman dan mengejar pemuda itu dengan pesan agar mereka berdua mencari gara-gara sehingga timbul perkelahian karena Chongbu ingin mereka mencoba apakah pemuda bekas kacung kuil itu kini memiliki ilmu silat ataukah tidak. Dia dulu kacung kuil, sekarang berlagak. Kalian cari gara-gara untuk menghajar dia, akan tetapi jangan tangkap dan jangan bunuh. Aku hanya ingin tahu apakah dia pandai ilmu silat ataukah tidak. Dua orang itu sudah biasa melakukan kekerasan terhadap rakyat, maka menerima tugas ini mereka menjadi gembira sekali dan ketika melihat pemuda itu memasuki rumah makan, mereka lalu turun tangan mengganggunya. Tak mereka kira sama sekali bahwa di situ mereka akan bertemu dengan Ciu Xiaoqia yang membela pemuda itu. Tentu saja mereka sama sekali tidak berani melawan, bukan hanya tidak berani akan tetapi juga tidak mampu karena mereka cukup maklum betapa lihainya gadis bangsawan yang menjadi sumoi dari majikan muda mereka itu. Diam-diam Lianhua kagum melihat Qin Han. Pemuda bekas kacung kuil itu kini nampak tampan dan gagah walaupun pakaiannya sederhana, mukanya yang bulat putih dengan alis berbentuk golok, hidung mancung dan mulut selalu tersenyum ramah penuh kesabaran itu membayangkan kejantanan dan ketenangan yang menghanyutkan. Ketika melihat dua orang yang masih berlutut, bangkit kembali kemarahan Lianhua. "Dua ekor tikus busuk yang memalukan. Tahukah kalian siapa dia ini? Dia adalah seorang sahabatku, yang datang dari jauh untuk mengunjungi aku dan kotaku. Baru saja tiba, kalian sudah berani menghinanya. Sungguh membuat aku malu dan penasaran, dan sebaiknya kalau aku mematah-matahkan kedua kaki tangan kalian." Tentu saja dua orang itu minta-minta ampun dan membentur-benturkan dahi mereka di atas lantai seperti dua ekor ayam sedang makan beras. Tiada henti-hentinya mulut mereka mohon ampun. "Sudahlah, Nona, ampuni mereka," kata Qin Han yang merasa tidak enak melihat keadaan dua orang itu. "Nah, kalian dengar, tikus-tikus busuk. Sahabatku Bu Qin Han ini malah mintakan ampun untuk kalian. Aku ampuni kalian, akan tetapi kalian harus menebus kekurangajaran kalian tadi dengan melayani kami makan minum. Hayo bersihkan meja itu dengan baju kalian." Para tamu yang tadi melihat betapa mereka menghina Qin Han, diam-diam merasa puas dan mentertawakan mereka. Dua orang itu merasa lega diampuni, tidak dipatah-patahkan kaki tangan mereka. Maka mendengar permintaan ini, mereka lalu cepat-cepat membersihkan meja yang penuh kuah dan air teh itu dengan baju mereka sampai meja itu kembali bersih. Setelah meja itu bersih, mereka berdua berdiri tak jauh dari meja, membungkuk dan siap melakukan perintah apa saja. Baju mereka kotor, muka mereka pucat, lenyaplah kegarangan yang tadi, dan melihat ini, para tamu yang melihat betapa mereka menghina Qin Han, diam-diam merasa puas dan menertawakan mereka. Kalian menjemukan. Kalau melihat kalian, aku takkan suka makan. Sudah, kalian boleh pergi, akan tetapi sebagai tikus-tikus busuk kalian harus merangkak keluar dari rumah makan ini, kata Lianhua dengan sikap galak. Dua orang itu tak berani membantah, bahkan mereka merasa lega sekali karena dapat terlepas dari tangan gadis yang galak itu.
Mereka lalu merangkak keluar dari rumah makan, diikuti pandang mata para tamu yang merasa semakin geli dan puas. Tidak ada seorang pun mengkhawatirkan gadis itu, karena siapa yang akan berani menentangnya? Pemilik rumah makan sendiri kini menghampiri Lian Hua dan Qin Han, dan memberi hormat. Xiao Chia telah memberi pertunjukan yang bagus sekali, kata pemilik rumah makan. Dapatkah kami membantu dan melayani Nona? Lian Hua tersenyum. Aku hendak menjamu sahabatku ini, keluarkan hidangan yang paling istimewa. Engkau makan daging, Qin Han. Sedikit saja, Nona, lebih senang sayur dan tidak pernah minum arak. Maklumlah hidup di kuil. Hidangkan masakan yang banyak sayur sedikit daging, tapi yang lezat. Minumannya teh yang paling baik. Perintah Lian Hua kepada pemilik restoran yang segera mengerahkan anak buahnya untuk memenuhi perintah itu dengan sebaiknya. Gadis itu nampak gembira bukan main dengan pertemuannya itu sehingga Qin Han yang tadinya masih merasa sungkan, lambat laun juga menjadi gembira dan diam-diam dia bersyukur dan girang sekali melihat betapa nona bangsawan ini ternyata bersikap baik sekali. Oh ya, engkau tentu belum lupa kepada Su Heng, bukan? Tanya Lian Hua ketika mereka sudah mulai makan minum. Tentu saja tidak. Kim Kong Chu, bukan? Ya, dia tinggal di kota ini juga. Dia putra komandan pasukan keamanan kota, tinggal di sebelah barat dekat benteng. Dia tentu akan gembira sekali melihatmu, Qin Han. Tentu saja Qin Han tidak tahu harus menjawab bagaimana, maka dia pun diam saja, hanya mengangguk-angguk dan memenuhi mulutnya dengan makanan agar dia tidak usah menjawab. Bagaikan pertemuan dua orang sahabat karib yang sudah lama saling berpisah, mereka bercakap-cakap dan dari gadis yang ramah itu Qin Han mendengar bahwa setelah mereka berdua itu pulang ke Tong An, gadis itu dan Chong Bu lalu melanjutkan belajar silat kepada guru-guru silat yang sengaja didatangkan dari berbagai kota oleh Kim Chiang Kun. Mereka memperoleh banyak kemajuan, dan di samping ilmu silat, juga mereka mempelajari dan memperdalam ilmu kesusastraan. Akan tetapi, di antara segala hal yang diceritakan oleh gadis itu kepadanya, yang paling menarik hati Qin Han adalah keterangan bahwa Ciu Lian Hua telah dijodohkan dengan Kim Chong Bu dan bahwa pesta perayaan pertunangan mereka akan diadakan 1 bulan lagi. Mendengar ini, diam-diam Qin Han merasa sayang sekali. Gadis ini amat baik, dan agaknya tidak tepat kalau menjadi jodoh seorang pemuda yang demikian congkak dan besar kepala seperti Kim Chong Bu. Akan tetapi tentu saja perasaan ini hanya disimpannya saja di dalam hatinya dan dia tidak memberi komentar apapun. Qin Han, engkau harus singgah ke rumahku, berkenalan dengan orang tuaku. Aku sudah bercerita tentang dirimu kepada ayah ibuku, dan mereka tentu akan girang sekali kalau engkau datang berkunjung. Akan tetapi, Qin Han, apakah engkau hendak mengatakan bahwa engkau tidak sudi berkunjung ke rumah kami? Bukan begitu, Nona, akan tetapi aku sudah menyewa kamar. Urusan mudah sekali itu. Kita datangi saja penginapan itu dan kau ambil pakaianmu, kemudian bersama aku pergi ke rumah kami. Aku akan marah kalau engkau menolak undanganku, Qin Han. Apa yang dapat ia lakukan menghadapi gadis lincah ini? Terpaksa Qin Han menurut saja ketika Lian Hua membayar makanan dan mengajaknya pergi mengambil buntalannya di rumah penginapan, kemudian mereka pergi ke rumah kepala daerah yang membuat Qin Han merasa semakin rendah diri. Rumah ini lebih besar dan lebih mewah dibandingkan gedung tempat kediaman keluarga Kim yang dikunjunginya tadi. Yang membuat hati Qin Han merasa gembira adalah melihat sikap ayah dan ibu gadis itu menyambutnya. Mereka tidak banyak cakap, akan tetapi wajah mereka ramah ketika Lian Hua memperkenalkan dia kepada mereka. Ayah dan ibu, inilah Bu Qin Han yang pernah kuceritakan kepada ayah dan ibu. Dia murid Wisio kepala dapur di kuil Xiao Wimpai di Bukit Mawar. Hari ini dia datang dan memerlukan singgah untuk mengunjungiku. Qin Han memberi hormat dan merasa semakin berterima kasih kepada Lian Hua. Gadis itu bukan saja tidak memberitahukan ayah bundanya akan kerendahan dirinya, juga tidak menceritakan bahwa dia bertemu dengan gadis itu di rumah makan, bukan sengaja datang, berkunjung seperti yang diceritakan gadis itu. Ayah, aku yang minta kepada Qin Han untuk bermalam di sini, gadis itu berkata lagi. Pembesar Ciu hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum, demikian pula istrinya. Baiklah, biar nanti pelayan mempersiapkan sebuah kamar tamu untuk saudara Bu Qin Han.
Kemudian, setelah berbasa-basi sejenak, suami istri itu meninggalkan Qin Han berdua saja dengan Lian Hua dan mereka bercakap-cakap di taman sebelah kiri gedung setelah pelayan menyimpan buntalan pakaian Qin Han ke dalam kamar yang sudah disediakan untuknya. Qin Han, sejak tadi engkau hanya menjadi pendengar saja dan aku yang banyak bercerita tentang diriku, sekarang tiba giliranmu untuk menceritakan keadaanmu semenjak kita saling berpisah, kata Ciu Lian Hua kepada Qin Han. Mereka duduk berhadapan di atas bangku-bangku kayu, menghadapi meja kecil bundar yang diukir indah. Pemandangan di taman itu indah sekali. Malam yang gelap membuat pemandangan di taman semakin indah karena taman itu diterangi lentera-lentera berbagai warna. Kebetulan sekali bunga-bunga mawar di sekitar mereka duduk sedang berkembang dan baunya semerbak harum, membuat suasana amat romantis. Ah, tidak ada sesuatu yang menarik mengenai diriku, Nona, kata Qin Han dan pada saat itu, seorang pelayan wanita datang menghidangkan air teh hangat berikut kuih-kuih. Sejak kapan engkau meninggalkan kuil? Sejak beberapa bulan yang lalu, Nona. Jadi selama ini engkau terus berada di dalam kuil? Dan apa saja yang kau lakukan di sana? Qin Han tersenyum. Masih seperti biasa, membantu Suhet bin Lohan dengan pekerjaannya. Belajar ilmu silat. Ah, tidak ada artinya, Nona. Akan tetapi engkau memiliki tubuh yang amat kuat, Qin Han. Pekerjaan berat itu membuat tubuhmu terlatih dan kuat. Sayang kalau tidak mempelajari ilmu silat. Tiba-tiba muncul Kim Chongbu yang bergegas memasuki taman dan melihat betapa Lian Hua duduk berhadapan dengan Qin Han sambil bercakap-cakap dalam suasana romantis dan mesra, wajahnya berubah merah sekali. Bagus. Kiranya engkau ini kacung busuk berani sekali kurang ajar di sini, ya, bentaknya sambil melotot kepada Qin Han. Bu Qin Han, manusia tak tahu diri. Bangkitlah dan mari kita selesaikan urusan ini seperti laki-laki sejati. Tentu saja Qin Han terkejut sekali melihat betapa Chong Bu datang-datang marah dan menantangnya. Dia bangkit berdiri dan dengan sikap tenang dia mengamati wajah yang marah itu. Kim Kongcu, mengapa engkau marah-marah? Apa kesalahanku sehingga engkau datang-datang marah kepadaku dan menantangku? Sikapnya masih tenang dan sabar karena dia merasa yakin bahwa tentu terjadi salah pengertian. Apa kesalahanmu? Bocah dusun tak tahu diri. Engkau berduaan di taman ini dengan Sumoy. Tahukah engkau bahwa ia adalah tunanganku? Dengan perbuatanmu ini berarti engkau menghinaku. Nah, majulah dan mari kita selesaikan dengan kepalan. Engkau harus berani melawanku, kecuali kalau engkau hanya seorang pengecut besar, seorang hina yang tidak pantas disebut laki-laki. Su Heng. Tiba-tiba Lian Hua membentak sambil meloncat berdiri di depan Qin Han ketika melihat Su Hengnya itu sudah hendak menerjang maju menyerang tamunya. Macam apa sikapmu ini? Sungguh tidak mengenal sopan santun. Kau kira apa aku ini sebuah benda mati yang hendak kau kuasai begitu saja? Engkau marah-marah seolah-olah aku tidak berada di sini. Akulah nona rumah pemilik tempat ini, mengerti? Engkau tidak berharibut-ribut. Dengar baik-baik, Su Heng. Akulah yang mengundang Bu Qin Han untuk datang berkunjung, dan aku telah memperkenalkan dia kepada ayah ibuku. Mereka saja sebagai ayah ibuku tidak ribut, kenapa engkau ribut-ribut seperti kambing kebakaran jenggot? Sikapmu ini sungguh tak tahu diri dan menghinaku, Su Heng. Kalau engkau mau memukul Qin Han, nah, lakukanlah. Akan tetapi di sini ada aku yang akan menentangmu. Berkata demikian, kedua tangan gadis itu dikepal dan agaknya ia sudah siap untuk berkelahi melawan Su Hengnya sendiri yang juga sudah menjadi calon suaminya itu. Menghadapi Lian Hua yang marah itu Chong Bu menjadi lemas. Akan tetapi, dengan penasaran dia membela diri. Sumoy, kau tidak boleh membelanya. Dia hanya kacung, orang rendah, dan dia sudah berani mengangkat dirinya setinggi derajatmu. Bukankah itu memalukan sekali? Melihat dia duduk berdua saja pada malam hari di taman ini, aku. Bagus. Engkau cemburu, ya. Su Heng, engkaulah yang seharusnya malu dengan pikiranmu yang kotor itu. Qin Han datang dengan sopan, sudah kuhadapkan ayah ibu, dan kami bicara dengan sopan. Akan tetapi pikiranmu yang kotor itu membayangkan yang bukan-bukan. Su Heng, kau kira aku ini gadis macam apakah? Berani engkau menghina aku dengan tuduhan yang kotor? Menghadapi kemarahan Sumoynya, Chong Bu menjadi kewalahan dan tidak berdaya, maka dengan bersungut-sungut dia berkata, baik, aku akan memberitahu orang tuamu. Engkau tidak adil, Sumoy.
Pergilah pemuda itu, langsung masuk ke dalam gedung. Suasana menjadi kaku dan tegang setelah Chong Bu pergi. Akhirnya Chin Han berkata sambil menarik napas panjang, aku sungguh menyesal sekali, Nona. Kehadiranku hanya mendatangkan keributan saja. Tidak. Siapapun yang bersikap kurang bijaksana akan kutentang. Nona Chiu, kuharap saja aku tidak menjadi orang yang akan merusak hubungan baik antara kalian. Ingatlah bahwa dia adalah suhengmu dan lebih dari itu, calon jodohmu. Tapi dia tidak berhak untuk cemburu. Chin Han tersenyum. Dia cemburu karena cintanya, Nona. Dia tidak ingin kehilangan engkau. Tapi dia terlalu menghinamu, juga menghinaku. Dia tidak menghargai orang lain, kepala batu dan congkak. Bersambung. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.